Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatan Habibah dengan NIM G05219027. Saya dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi fundraising dari lembaga yatim mandiri. Adapun profil dari yatim mandiri ialah suatu lembaga nirlaba yang bergerak dalam memberdayakan potensi anak yatim melalui pengelolaan dana sosial masyarakat yang biasanya dikenal dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Secara awal berdirinya yayasan ini berasal dari ide dan gagasan segelintir aktivis Islam yang peduli terhadap anak yatim yang ada di Surabaya. Mereka adalah Dr. Anis Ahsan Sadzili, Syahid Has, Sumarno, Syarif Muhaddam, dan Muhammad Hasim. Sampai pada tahun 2012, yatim mandiri sudah memiliki dan membuka cabang di 23 kota besar yang tersebar di wilayah Indonesia. Antaranya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Banten. Visi-misi dari lembaga yatim mandiri ialah menjadikan lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim. Dan misinya yakni ada membangun nilai-nilai kemandirian yatim, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim. Dan terakhir ada meningkatkan capacity building organisasi. Yatim mandiri memiliki beberapa produk, diantaranya yakni program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, program sosial kemanusiaan, dan program khusus. Program khusus ini merupakan program-program yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan atau pada event-event tertentu. Yang terakhir ada program dakwah. Adapun strategi fundraising ini lembaga yatim mandiri mulainya dengan menggunakan kupon, di mana ada kupon Muharram dan kupon Ramadan, dan melakukan penyampaian program ASA untuk bunda yatim. Yang terakhir ada melalui pengajian-pengajian di mana nantinya biasanya akan didapatkan insidentil di situ. Ini ada sistem promosi lembaga yatim mandiri. Cara promosi pada yatim mandiri lebih memilih menggunakan pendekatan yang mengarah pada pembentukan identitas perusahaan, yaitu soft selling yang bersifat awareness dan promosi penjualan. Soft selling merupakan model promosi yang halus, seolah-olah perusahaan tidak melakukan promosi, tapi hanya menyampaikan ide, gagasan, dan program agar konsumen mengenal lebih jauh dengan perusahaan. Model ini biasanya memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk promosi. Dalam bauran promosi ini, media promosi sering disebut sebagai mass selling. Selain itu, awareness atau public relation biasanya dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ada sistem rekrutmen fundraiser. Yang pertama yakni dengan cara pengadaan tenaga kerja dalam sejarah, yang dimana di sini adalah bagaimana cara memperoleh tenaga kerja. Intinya pada pengadaan sumber daya manusia adalah menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan suatu organisasi secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua ada rekrutmen. Yang ketiga ada proses menyaring atau seleksi. Yang keempat ada proses penempatan kerja atau pelamar untuk memegang suatu jabatan dalam organisasi. Yang selanjutnya ada motivasi, yakni memotivasi pelamar. Yang selanjutnya ada latihan dan pengembangan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja, dan terakhir ada promosi, demosi, dan mutasi jika dibutuhkan. Selanjutnya ada statistik perolehan donasi atau fundraising. Dari data tabel berikut terlihat pertumbuhan donasi yatim mandiri
6,5 miliar rupiah atau kurang lebih 8% per tahun. Dengan kata lain, pertumbuhannya hanya 1 digit per tahun. Padahal di 5 tahun sebelumnya, khususnya tahun 2008 sampai dengan 2013, pertumbuhan rata-rata mencapai 11,8 miliar. Atau pertumbuhan bisa mencapai 2 digit per tahun atau 45%. Yang terakhir ada faktor keberhasilan dan hambatan lembaga. Yang pertama ada faktor pendukung. Adapun faktor-faktor pendukungnya yakni mudahnya mendapatkan persetujuan dan kerjasama dari kepala desa atau pihak berwenang untuk menjalankan program. Yang kedua, tersedianya tempat untuk menjalankan program. Yang ketiga, adanya modal usaha untuk menjalankan program. Yang terakhir, tersedianya bahan baku pokok untuk menjalankan program. Dan adapun faktor penghambatnya, faktor penghambat dibagi menjadi dua, yaitu penghambat secara langsung dan penghambat secara tidak langsung. Penghambat secara langsung yakni ketika ditolak donatur secara langsung dan donatur izin ikut berdonasi. Dan penghambat secara tidak langsung ketika melakukan kegiatan fundraising yakni donatur fanatisme terhadap ormas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.